Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sama-sama kita juga ingin diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Puji Tuhan, terambil dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada hari ini adalah baru. Puji Tuhan, haleluya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia mengikuti Tuhan, satu hal yang harus kita pegang dalam kita melayani Tuhan. Tuhan selalu hendak ingin melakukan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin orang-orang yang percaya kepada Tuhan menerima hal-hal yang baru. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, kita pun harus siap menerima hal-hal yang baru tersebut. Puji Tuhan. Hari boleh baru. Mungkin keadaan sekarang kelihatan seperti keadaan yang baru, yang belum pernah kita temui sebelumnya. Bahkan kita juga akan memasuki tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023, tahun yang baru. Tahun boleh baru, tetapi Tuhan tetaplah sama. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah bagian orang percaya. Kasih karunia dan janji Tuhan tidak diberikan karena kesetiaan kita, melainkan karena kesetiaan Tuhan. Jadi dengan usaha kita saja, kita tidak dapat untuk bertahan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi ini semua yang terjadi, yang kita terima sampai saat ini semua atas kesetiaan Tuhan terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Maka dari itu jangan lupakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Satu-satunya yang boleh kita bawa dari masa lalu ke hari ini dan masa depan adalah memori tentang pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menolong Anda, kalau dulu Tuhan menolong jemaat sekalian, Dia akan juga melakukan hal yang sama. Baik hari ini, besok, dan sampai ke depannya. Maka dari itu masuklah ke hal-hal yang baru maupun ke tahun yang baru dengan semangat yang baru. Semangat dari Allah sendiri. Maka dari itu kita harus kerjakan bagian kita. Bagian kita yang pertama adalah melupakan kegagalan dan kemuliaan pribadi di masa lalu. Jangan curi kemuliaan Tuhan jika kita pernah dipakai Tuhan. Belajarlah mengampuni diri sendiri karena kegagalan di masa lalu. Maka dari itu sambutlah segala sesuatu yang baru di dalam Tuhan dengan semangat yang baru. Yang kedua, bagian kita yang kedua adalah kita harus melangkah dengan pasti bersama dengan Roh Kudus. Janganlah melangkah sendirian. Janganlah merasa kita sudah kuat atau kita sudah lebih hebat. Maka daripada itu kita harus melangkah bersama dengan Roh Kudus. Karena inilah pribadi yang akan menuntun kita ke tahun-tahun yang baru, ke hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan menawarkan dirinya untuk berjalan bersama dengan kita. Maka dari itu izinkan Tuhan, Roh Kudus pegang kendali atas setiap kehidupan kita, atas setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, bagian kita yang ketiga adalah kita pun harus menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Jangan tunggu ditolong Tuhan terlebih dahulu baru mau bersaksi. Menjadi saksi adalah tentang memberi hidup. Memberi hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Entah dalam masalah ataupun tidak. Entah dalam berkat ataupun tidak. Entah ditolong ataupun tidak. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu mari kita berdoa seperti ini. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya hal-hal ini yang akan menuntun kita semakin kuat dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan di hal-hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin sekarang kita belum lihat hal-hal yang baru yang Tuhan akan sediakan. Yang Tuhan bahkan telah sediakan dalam setiap kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka dari itu kita persiapkan diri kita dengan ketiga hal ini.
Kita harus lupakan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita harus lupakan juga kemuliaan pribadi di masa lalu. Melangkah dengan Roh Kudus itu yang pasti di masa-masa sekarang. Agar kita mampu untuk mencapai hal-hal yang baru yang Tuhan telah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya di balik semuanya itu, kita pun tetap harus menjadi saksi Kristus untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Dalam setiap perjalanan yang Tuhan tolong dalam setiap kehidupan kita, itu menjadi kesaksian untuk kita ceritakan ke banyak orang. Maka dari itu inilah yang menjadi pegangan kita sebagai orang-orang percaya. Hal-hal yang baru yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita tidak mampu kita lewati tanpa kita melewatkan ketiga hal ini. Maka dari itu kita laksanakan dan kita sambut hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan di kemudian hari. Puji Tuhan. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan renungan pada hari ini. Bila bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat, kita juga boleh memberkati banyak orang melalui kesaksian kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah salah datang dalam kehidupan kami. Kami percaya ini yang menegur kami, ini yang memotivasi kami kembali untuk kami semangat dalam kami melayani Tuhan, dalam kami bekerja, dan dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami akhiri semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.